ada di Markombur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Ya, hari ini kembali kita berkombur, bercerita tentang tema yang mungkin saja mengenai lingkungan. Saya Putra Andika Siagian kembali menemani Anda pada sore hari ini. Ya, di luar sana cuaca mungkin agak sedikit berawan ya, jadi lebih bagus kita di rumah, kemudian nonton TVRI Sumatera Utara, kita Markombur. Nah, kali ini temanya mungkin akan disampaikan oleh rekan sejawat saya. Kali ini Ziva Zahrianis. Silakan Zizi. Iya Bang Putra, senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan Bang Putra dan menemani Bang Putra di Manlika Berkan di Markombur. Dan tadi juga sudah di-spillkan oleh Bang Putra nih terkait dengan topik kita hari ini. Dan tadi saya langsung terenyuh kepada kata-kata hari ini cuaca. Ngomongin soal cuaca, iklim. Aduh, kalau ngomongin ini Bang Putra, ini menjadi soalan yang besar sekali di Indonesia ya. Degradasi lingkungan dan juga iklim, krisis iklim ini menjadi problem yang mungkin sampai saat ini juga masih menjadi tanda tanya ya. Betul. Karena apa Bang Putra? Banyak sekali aktivis-aktivis lingkungan yang sudah menyuarakan. Karena memang kalau ngomongin soal aktivis lingkungan, ini mereka adalah orang yang sangat peduli terhadap keberlangsungan hidup kita, lingkungan kita. Tapi sayang sekali Bang Putra, katanya sih, ini katanya, kita nanti akan klarifikasi ya. Garda terdepan mereka ya, nah, gitu ya. Iya, karena mereka tuh garda terdepan untuk melindungi ini. Tapi sayangnya ketika kita sudah peduli, terus menjaga, melindungi, kok tiba-tiba ada suara sumbang, jadinya kemana-mana gitu. Nanti akan kita luruskan juga seperti apa ada gitu ya. pembatasan mungkin Nah gitu ya. itu makanya Bang Putra, emang bener gak sih sesuai dengan tema kita ini terkait dengan terbatasnya kebebasan berekspresi bagi pegiat lingkungan ini menjadi persoalan yang krusial. Ini perlu kita bahas, apakah benar demikian, apakah memang benar orang-orang yang peduli, orang-orang yang melindungi, yang ikut terjun di dalamnya itu suaranya tidak didengarkan atau bahkan dibungkam. Dibungkam ya. Begitu ya. Agak serem ya gitu ya. Tapi kita akan bahas ya, daripada nanti kita blunder kemana-mana, kita langsung aja bahas. Dan Bang Putra, kita sudah ada narasumber yang sudah kita hadirkan di sini. Silakan Bang Putra untuk diperkenalkan. Nah, yang pertama ada abang ganteng kita ya, Mas Aris. Oh bukan, itu di narasumber lain itu ya. Iya, betul. Ini Bang Rianda Purba selaku Direktur Walhi Sumatera Utara. Ya, selamat sore Bang Rianda. Sore Bang. Iya, ini Bang Rianda nanti akan menyampaikan lah mungkin ya dari Walhi sendiri bagaimana tanggapannya. Kemudian di samping Zizi ada siapa? Silakan. Nah, kalau di samping Zizi itu ada Sri Kandi Lestari nih, salah satu bagian dari teman-teman aktivis lingkungan ya. Di sini hadir Ibu Mimi Surbakti. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali ya sehat. pastinya ya. Nah, sebelum Zizi yang nanya ke saya dulu nih. Seperti biasa pemirsa ya. Kami juga mengundang pemirsa jika ingin bertanya nanti bisa melalui telepon interaktif ya. Silakan di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Jadi pemirsa bisa nanya-nanya juga nih mengenai kebebasan berekspresi bagi pegiat lingkungan. Mana tahu di rumah sana ya kan sih, ada ternyata yang salah satunya juga, iya bang, aku udah ngelaporin nih, aku coba lindungin lingkungan aku nih gitu kan, ternyata malah aku yang jadi bermasalah gitu ya. Nah, kita jauh dulu nih ke Ibu Mimi Surbakti sebagai Direktur Eksekutif Sri Kandi Lestari ya kan. Nah, sebagai pegiat lingkungan mungkin Ibu Mimi Surbakti sudah malang melintang nih ya kan. Nah, kita ke tema kita nih, terbatasnya kebebasan berekspresi bagi pegiat lingkungan. Emang dibatasi atau gimana, Bu? Nah, karena kan harusnya kita kepada lingkungan misalnya ada terjadi kerusakan ya, kan nggak salah kita ngelapor. Namanya demi untuk masa depan generasi berikutnya, anak cucu kita. Betul Bu ya, yang kita tanam hari ini memang tidak kita yang menikmatinya. Bisa jadi cucu cicit kita nanti. Masa dipermasalahkan Bu atau masa dibatasi Bu? Mungkin boleh ditanggapi Bu. Iya, memang dalam undang-undang kita itu jelas bahwa kebebasan untuk melindungi lingkungan kita itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 juga sudah dijelaskan kita bebas mengeluarkan pendapat maupun berserikat dan berkumpul, itu jelas termasuk pendapat kita tentang lingkungan kita yang di sekeliling kita. Nah, itu dalam undang-undang, dalam teorinya.
dalam prakteknya banyak kawan-kawan aktivis lingkungan yang itu malah terjerat. Seperti misalnya ketika dia menyuarakan tentang lingkungan yang rusak dan lain sebagainya, dia terkena undang-undang ITE. Nah, kami menganggap salah satu pembatasan itu adalah dari undang-undang ITE. Antara menghina dengan mengkritik itu beda tipis. Sehingga gampang aja ketika kita mengkritik itu dijadikan penghinaan. Penghinaan gitu Pasal ya. penghinaan. Dipelesetkan gitu lah ya. Nah, itu yang ketika kita mengkritisi kinerja, apakah itu masuk dalam kategori menghina? Itu nggak ini juga kan? Nah, itu dia antara menghina dengan mengkritik itu sangat beda tipis sehingga gampang kali masuk dalam delik pidana. Itu yang kita bilang itu adalah pasal karet. Sebenarnya pasal karet itu digunakan oleh penjajah ketika dulu. Ya. Tapi sekarang ini digunakan juga oleh negara kita. Saya nggak tahu entah gimana apanya, mungkin nanti di lain segmen bisa dibahas ya kan. Mungkin sama Pak praktisi hukum lah yang membahas itu. Nah, kalau contoh-contoh kebebasan berpendapat pada aktivis yang itu dibatasi itu sangat jelas ketika kasus Samsul dengan Samsir. Itu jelas ya. Dia melakukan rehabilitasi lingkungan, dia punya izin kelola. Lengkap berarti ya. Lengkap, dan itu izin kelolanya dari kementerian. Presiden juga sudah mensahkan izin kelolanya. Tapi ketika berhadapan dengan korporasi, ketika berhadapan dengan pemilik modal, dia harus dipidana. Jadi antara pusat dengan daerah, kami melihatnya nggak sinkron. Di pusat memberi izin, di daerah malah nggak peduli dengan izin itu gitu. Bisa seperti itu Bu ya ternyata terjadi. Iya, itu terjadi. Jadi hanya persoalan terlalu gampang untuk mengkriminalisasi ketika aparat penegak hukum hanya percaya kepada satu pihak. Pihaknya siapa? Pihak pemilik modal. Benar, pemilik modal itu adalah rakyat Indonesia juga. Tapi siapa yang dilindungi di sini? Yang dilindungi di sini oleh Samsul dan Samsir adalah hutannya. Hutannya untuk agar supaya masyarakat di sekitar desa dia mampu mencari nafkah. Enggak pergi lagi merantau. Melalui hutan yang tadi Melalui itu, hutan, sumber daya alam mereka dipulihkan. Nah, kasus yang sekarang terjadi pada Ilham Mahmudi. Sampai sekarang dia masih di penjara. Begitu juga. Itu statusnya apa, Bu? Dia melaporkan ke Polda terkait perambahan hutan lindung. Hutan lindung loh. Dia yang melaporkan? Dia melaporkan. Baru kemudian ada sebuah bangunan yang berdiri di dalam hutan lindung. Karena begitu dilaporkan, eskavator ditarik. Tapi para perambah tidak ditangkap. Malah perambah itu melakukan pekerjaan manual. Tanpa ekskavator ya? Tanpa ekskavator, sehingga timbul kegerahan warga. Mereka juga kan nggak mau tenggelam. Desa Tapak Kuda sebelahnya udah tenggelam. Karena hutannya dialihfungsikan sama sawit. Karena bangunan itu berdiri di atas hutan lindung, kegerahan warga terlalu ada pembiaran sehingga dirubuhkan bangunan tersebut. Nah, siapa yang vokal di situ? Yang vokal adalah Ilham Mahmudi. Nah, orang-orang yang vokal akan gampang itu ditarik untuk dipidanakan. Itu yang menjadi kegerahan Padahal kita. Sudah tidak boleh tuh ya didirikan bangunan di atas. Jelas. Secara aturan. Ketika dia melaporkan, itu punya siapa sebenarnya bangunan itu? Titik koordinat menyatakan itu hutan lindung. Nah, kalau seandainya itu bukan wilayah hutan, kenapa Polda menarik eskavatornya, menahan eskavatornya? Tapi orang yang melakukan pengrusakan tidak ditangkap. Sudah dijadikan tersangka, tapi tidak ditangkap sampai saat ini. Yang melindungi justru jadi tersangka. Dan ditahan. Iya, dan banyak kasus termasuk juga bagaimana kami menyuarakan tentang kedaulatan energi. Yang kita tahu bahwa kita dalam menghadapi situasi krisis iklim. Kita
saat ini sedang menghadapi krisis iklim karena suhu bumi sudah naik menjadi 1,5%. Kalau sampai pada batasnya kita nggak mampu menurunkan, maka habislah kita. Hutan dihabisi. Baru energi fosil masih terus jor-joran digunakan. Nah, ketika kita bersuara, saya diawasi. Asli loh. Salah satu oknum mengatakan, media sosialmu aku awasi. Waduh. Itu bagian dari ancaman. Nah, jadi gimana kita sebagai warga negara yang ingin menyuarakan bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Tapi kita di bawah tekanan. Itulah sebenarnya harusnya yang ini tugas pemerintah, betul tidak ya? Iya, benar. Ini harusnya tugas negara. Harusnya tugas negara untuk melindungi hutan itu, ya kan? Nah, persoalannya kalau memang pemerintah, kalau negara tidak mau melindungi hutan dan melindungi lingkungan, nggak usah diratifikasi, nggak usah ditandatangani perjanjian Paris itu. Ada lagi perjanjian Paris, ya kan? Baik, iya, hak atas lingkungan. Ada di situ ya? Itu ada di situ, gitu. Oke, baik Bu Mimi, kita ke Bang Walhi dulu, Bang Rianda Purba dulu ya kan? Mungkin boleh menanggapi nih Bang, mengenai kebebasan berekspresi atau menyuarakan pendapat lah ya bagi pegiat lingkungan. Menurut Wahli sendiri itu udah sampai mana mungkin batasnya ini Bang atau prosesnya? Silakan Bang. Saudara, hampir persis sama yang disampaikan sebelumnya. Nah, yang pertama gini, dalam konteks kebebasan berekspresi di sektor lingkungan hidup, ada beberapa hal yang selalu krusial. Yang pertama adalah di dalam kawasan hutan. Seringkali misalnya masyarakat yang mengambil ranting kayu, yang kemudian mengambil obat-obatan, yang kemudian dia mengelola hutan warisan dari orang tua dan leluhurnya. Kemudian dia yang kemudian mengambil hasil hutan bukan kayu karena hidupnya bergantung pada hutan tersebut. Nah, itu kemudian ditangkap atas nama biasanya salah satu undang-undang yang krusial juga, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Kawasan Hutan. Kalau dia perorangan. Iya, pidana kehutanan. Itu sering juga masyarakat terjerat pidana kehutanan di konteks tersebut. Nah, kemudian yang kedua juga ada beberapa hal, misal masyarakat menyuarakan, contoh hutannya dirusak, kemudian wilayah pemukimannya, wilayah perladangannya itu tercemar oleh limbah. Nah, saat dia menyuarakan, kemudian diupload ke Facebook, kemudian ke media sosial lainnya, nah itu terkena jerat pasal Undang-Undang Transaksi dia melindungi ladangnya, ya bahkan di beberapa kasus juga ada upaya-upaya SLAP. Upaya SLAP ini strategic lawsuit against public participation. Artinya bagaimana orang yang menyuarakan ini dikenakan sanksi pidana lain di luar konteks lingkungan tersebut. Contoh apakah dijebak dan sebagainya. Tapi dalam beberapa kasus kriminalisasi. Yang kriminalisasi artinya gini, dia tidak bersalah tapi kemudian dipaksa untuk bersalah dengan berbagai metode. Pokoknya dicari-cari lah kesalahan. Gitu ya. Salah satunya tadi melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang P3H, Pencegahan Pemberantasan Kawasan Hutan, Undang-Undang Pidana KUHP, pasal 170 itu, apakah dia dipancing memukul, kemudian dijebak narkoba dan lain sebagainya. Tapi dari beberapa case, banyak case kriminalisasi yang kita analisis, itu indikasinya mengarah ke jeratan pidana tersebut. Dicari-cari Iya, jadi makanya kita sebut kriminalisasi, upaya mengkriminalkan seseorang. Nah, makanya kalau misalnya bagaimana kemudian kita membelanya gitu. Oh, ini terkena jerat pidana. Kemudian satu, dia menyuarakan lingkungan. Nah, makanya kita selalu menggunakan sering pembelaan yang sudah diundangkan itu. Salah satu pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009 itu menuliskan barang siapapun orang yang menyuarakan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat
itu tidak berhak dikenakan sanksi baik pidana ataupun perdata. Itu jelas sekali ya. Itu jelas. Iya, dan kemudian juga baru beberapa bulan yang lalu itu sekitar September 2023 Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan itu buku terkait anti-SLAPP. Bagaimana untuk pejuang lingkungan itu diberikan perlindungan khusus, dalam arti gini, sebenarnya ini masuk dalam ranah penegakan hukum. Seringnya memang bagaimana aparat penegak hukum kita belum secara penuh melihat konteks sebab akibat dari sebuah kejadian kriminalisasi warga di sektor lingkungan hidup. Oke, Mbak Eji, kayaknya kita harus kombrek dulu nih ya kan. Ya, seru juga. Menarik juga ternyata. Tapi serem bahasnya. Soalnya kan yang diperjuangkan tapi malah kita lingkungan. yang tidak diperjuangkan ya. Iya, lucu ya. Harusnya kan seperti, tapi kita nanti ulik-ulik lagi aja ya. Betul, supaya paling tidak ada informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat, ada edukasi ya. Baik pemirsa, mari sama-sama kita dengarkan Nero Band. Nanti kita akan kembali saat lagi. Silakan. Ulik-ulik lagi apa sebenarnya yang dibatasi ya dalam hal berekspresi bagi seluruh pegiat lingkungan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Nah, jangan lagi saya yang bertanya pemirsa, ya kan? Kita kasih sama Jipa lah, Jiji lah, silakan Ji, tanya sama Ji. Ini kalau disuruh nanya banyak pertanyaan. Banyak ya, tapi kita batasi lah dulu ya. Siap. Ini menarik ya, jadi dari kedua narasumber kita bisa melihat bahwa yang tadi seperti yang sudah disebutkan di awal malah ya, ternyata orang yang peduli, orang yang melindungi, yang ingin lingkungan yang terawat, terjaga, tapi kok jadi ancamannya tuh datang ke kita. Nah, gimana nih dari teman-teman Walhi sendiri nih untuk hal tersebut? Apakah menyurutkan aktivitas ataupun keinginan ataupun gebrakan-gebrakan yang ingin dilakukan dengan adanya keterbatasan itu? Gimana nih Bang? Demotivasi gitu kah? Atau jadi menyerah gitu ya? Tidak, justru bagi kita ini juga kan tetap terus menyuarakan, dan kemudian jika ada kasus masyarakat melaporkan itu turut kita sebisa mungkin kita berikan bantuan hukum dan pendampingannya. Nah, yang kedua juga memang kita sudah merencanakan mudah-mudahan di akhir Juli ini bersama salah satu hakim agung dari Mahkamah Agung, kalau berkenan hadir dia, kita akan mengadakan semacam FGD, diskusi terkait anti-SLAPP. Anti-SLAPP itu bagaimana kita memperkuat, itu kita mengundang penegak hukum, kepolisian, jaksa dan hakim di Sumatera Utara ini, masyarakat, kemudian kawan-kawan organisasi masyarakat sipil yang lain untuk membahas sebenarnya Mahkamah Agung sudah punya panduan bagaimana penerapan anti-SLAPP tersebut. Itu yang paling berbahaya ya mungkin ya, yang dikhawatirkan. Kenapa kita dorong itu agar kemudian para hakim, penegak hukum yang lain itu mempunyai perspektif tentang yang sama yang sama, bagaimana pentingnya perlindungan untuk pembela lingkungan. Ya, orang-orang yang membela lingkungan di tingkat tapak. Makanya warga kita hadirkan juga yang sudah pernah menjadi korban gitu. Siap. Ada satu yang mau Bang tanya sedikit aja sih sama Bu Mimi ya kan. Apa ini Bu, maksudnya pemerintah mungkin atau pihak kepolisian mungkin, pihak penegak hukum maksudnya begini. Jangan diupload ke media sosial lah gitu. Dikirim ke kami aja langsung gitu, diadukannya. Emang begitu kah? Atau gimana Bu? Sebenarnya kan pilihan di-upload ke media sosial itu adalah pilihan terakhir. Oh, berarti sudah melalui proses yang panjang juga berarti ya. Jadi ketika suara-suara itu tidak didengarkan, maka kita menyuarakannya keluar. Jadi sebenarnya itu. Jadi banyak kasus yang kayak contoh tadi Ilham Mahmudi, itu sudah berbulan-bulan dia laporkan ke Polda dan tidak digubris, baru kemudian uploadlah ke media sosial. Jadi sebenarnya jadinya tekanannya melalui media sosial, Pak. Jadi gimana? Yang lebih kuat ya, lebih kuat tekanannya ya. Nah, banyak yang
yang kita lakukan, asal kita pertanyakan, alasannya operasionalnya nggak ada. Iya. Dan apakah benturannya di situ? Ya. Dan apakah hal ini juga menyebabkan kenapa yang saya baca selama 1 dekade ini katanya ada ratusan korban dari SLAP ini sendiri, bahkan yang paling besar ini katanya di Jawa ada 36 kasus. Apakah ini memang karena media lebih banyak menyoroti Pulau Jawa atau seperti apa? Apakah memang sekrusial itu dan sewah itu ya sorotan media sendiri? Gimana paling banyaknya di Jawa nih. Ya. Sebenarnya bukan di Jawa aja, banyak di sini banyak pun banyak. Cuman kan belum terekspos ya. Terekspos. Seperti misalnya yang di mana itu perempuan yang di Labuan Batu. Yang sekarang masih di penjara itu ceritanya ditabrak dulu malah dia kan. Ditabrak dulu. Dia menyuarakan hak dia atas lingkungannya, dia malah semena-mena ditahan gitu ya kan. Jadi pulau-pulau terkecil itu sebenarnya lebih banyak kasus. Cuman karena sentranya ada di Pulau Jawa, maka di Pulau Jawa itulah yang banyak terblow up. Nah yang di daerah pastinya kan nggak ya. Dan hutannya mungkin lebih banyak ya. Perhatiannya fokusnya agak berkurang gitu. Padahal ada Bu ya, banyak juga. Banyak. Kasus gimana ingat nggak kasus Golfrit yang staf Walhi kemarin itu yang dihabisi. Nah, baru banyak kasus ada 2 staf kami juga hampir mati di jalanan. Karena setelah ambil data dari salah satu perusahaan itu di tengah jalan dia langsung tabrak lari itu. Jadi banyak kasus yang sebenarnya itu tidak terblow up. Dan ketika kita lapor ke polisi juga kita sudah banyak yang kita laporkan ke polisi, tapi ya kayak hasilnya seperti ini ya Bu ya. Begitu. Jadinya kita yang balik diserang begitu ya. Kita balik diserang. Itu yang kita nggak tahu sebenarnya negara ini berpihak kemana gitu. Seperti ada satu kelompok besar yang melindungi ini semua, atau gimana kira-kira Bu? Menurut pendapat Ibu sendiri lah. Ya, kalau menurut pendapat saya sebagai orang awam ya. Sebagai orang yang tinggal di Tapak, saya beranggapan seperti itu gitu. Jadi seperti ada kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal. Bolehlah kita menduga antara pemilik modal dengan para penegak hukum. Nah, kenapa kita bisa menduga seperti itu? Karena kasus-kasus kita ini yang melindungi justru terpidana, yang merusak justru bebas berkeliaran. Jadi aku nggak tahu dia pakai hukum apa gitu. Sementara kita punya undang-undang anti SLAP lah, apalah sebenarnya payung hukum untuk aktivis lingkungan itu sudah cukup kuat, tapi itu nggak pernah digunakan, selalu dipisahkan. Persoalan hukum di Polda, ini persoalan pengerusakan di Polres. Kalian urusannya di Polres, bukan di Polda. Padahal ada benang merah. Kayak kasus Ilham tadi kan, ada benang merah antara bangunan yang ada di hutan lindung dengan laporan yang ada, laporan pengerusakan. Ada benang merah kan, tapi enak saja mereka memisahkan. Ini persoalan pengerusakan, bukan persoalan hutan. Padahal objek pengerusakan itu di hutan lindung. Nah, itu dia. Oke, barangkali mungkin dari Walhi ataupun teman-teman aktivis lingkungan nggak pernah suwun kah ke pemerintah gitu, gimana nih Bang? Oh ya, sebenarnya kalau untuk konteks suwun, Walhi sendiri kan punya strategi dalam advokasi itu kita critical engagement ya kan. Kita engagement kritis, audiensi. Pertama juga turut menyurati, bahkan ke kementerian kita juga sering gitu menyampaikan informasi di mana kasus-kasus ini, di mana masalah-masalah lingkungan hidup ini, kalau kalian yang berwenang silahkan saya selesaikan Bu gitu. Kita juga baik-baik selalu gitu kan meminta respon termasuk dari legislatif juga kan bagaimana mendorong juga agar eksekutif turut
punya perhatian yang sama. Nah, selain misalnya mendorong kebijakan, tapi kadang upaya tersebut juga tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan, sesuai apa yang undang-undang amanatkan gitu. Nah, sehingga juga ada beberapa hal, misalkan keterbatasan ya yang kita lihat dalam penegakan hukum, dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup, karena apalagi Sumut ini konflik sumber daya alam, konflik lingkungan hidup cukup tinggi sehingga jeratan kriminalisasi itu tinggi, kemudian aduan masyarakat, kemudian sama-sama kita melaporkan ke pemerintah, kita beraudiensi, ditanggapi dengan baik memang kan, tapi kemudian dalam penyelesaian itu yang sangat-sangat panjang. Dalam kasus-kasus lingkungan hidup, sumber daya alam selalu panjang itu penyelesaiannya. Sengaja dipanjangkan ya gitu ya. Nah itu kita nggak tahu kenapa, tapi yang paling sering adalah jawaban yang kita lihat ya, kita duga, kita indikasi, memang ada misalnya di contoh kasus tingkat untuk ini ya, lembaga yang menaungi terkait lingkungan hidup, kehutanan itu juga saling tumbang tindih. Lintas kewenangan itu berbeda antara daerah, pusat. Apalagi sekarang pasca Undang-Undang Cipta Kerja, tingkat kewenangan itu terkait lingkungan hidup, sumber daya alam ada di pemerintah pusat semua. Oh, ditarik ke pusat semua. Jadi daerah tidak boleh intervensi ya terkait dengan hal itu. Atau seperti apa? Iya, intervensi ya mungkin yang kita harapkan selalu dari pemerintah daerah adalah turut menyurati bareng juga gitu, sama-sama mendesak, ayo loh ini masalah di Sumatera Utara, ayo sama-sama gitu. Karena wilayahnya. Iya, dan kewajiban juga di beberapa konteks kehutanan masih pemerintah provinsi juga masih punya wewenang gitu kan terkait wilayah hutan. Tapi dalam konteks penegakannya berbeda lagi dengan sektor lain. Ini juga pentingnya, makanya kita dorong bagaimana reformasi birokrasi di sektor pengelolaan lingkungan hidup ini juga menjadi concern serius bagi pemerintah saat ini. Harusnya yang kita dorong selalu, termasuk pemerintah ke depan, agar serius ini dalam konteks penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apalagi Indonesia kan jadi sorotan dunia. Ya, karena salah satu paru-paru. Iya, lihat hutan, lihat Indonesia paru-paru gitu. dunia. Selain Brazil dan Kenya atau Kongo. Ya, gitu. Karena mereka juga Bu Mimi berinvestasi juga untuk lingkungan hidup kita di Indonesia ini kan, untuk dunia gitu ya. Ya, investasi karbon itu kan. Ya, mana Norwegia jor-joran mengeluarkan dana untuk supaya kita merawat hutannya. Ya. Tahu-tahu di sini di daerah hutannya dihabisi itu. Ya kan dihabisi sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Itu bisa jadi nanti malah nggak mau lagi mereka ya investasi itu ya kan. Menjadi Kita persoalan. inilah jadi persoalan. Jadi sebenarnya kan bukan persoalan investasi aja, bagaimana menyelamatkan kita dan generasi kita yang akan datang. Itu aja yang terpenting. Kalau investasi aku memikirnya gini, orang tidak miskin ketika sumber daya alamnya terjaga. Iya. Ketika sumber daya alamnya mampu menghidupi keluarganya, betul. dan dia pasti eksis dalam pengelolaannya. Nah, orang akan miskin ketika sumber daya alamnya sudah dieksploitasi. Yes. Bagaimana lubang-lubang tambang, bagaimana limbah-limbah, baik itu limbah dari industri ekstraktif maupun yang lain-lainnya. Salah satu contoh aja lah, nelayan. Nelayan ketika misalnya dia berhadapan dengan limbah industri ekstraktif, batu bara, ikannya akan mati. Iya, betul. Pasti dia tidak berpenghasilan. Baru di sisi yang lainnya, ketika perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan pengelolaan sawit, begitu dia buang limbah dari pupuknya, biota lautnya itu mati. Dan itu mereka harus mengembalikan biota-biota laut itu 2 tahun ke depan. Sangat panjang. Gimana mereka nggak miskin? Gimana mereka nggak mengharapkan bantuan? Itu aja. Bansos. Anggarannya kan bansos. Padahal nggak perlu pemerintah mengeluarkan bansos kalau seandainya dia mampu mengelola sumber daya alam yang arif dan bijaksana kepada masyarakat. Alam yang memberi makan. Iya, betul. Itu yang sebenarnya kembali kita harus kembali ke alam, karena kalau alam kita rusak,
maka alam kita lah yang akan mengakhiri hidup kita semua. Nah, Bu, saya ada hal yang buat saya penasaran. Sebenarnya tren kasus yang paling banyak dan juga mendapatkan sorotan dari teman-teman aktivis lingkungan ini biasanya dari persoalan seperti apa? Apakah mungkin tambang energi atau apa kayak gitu, Bu? Kalau di Sri Kandi Lestari ya, itu lebih kepada energi dan hutan. Kami larinya kepada persoalan krisis iklim. Kenapa kami bilang? Lebih panjangnya ke situ ya, ke sana ya. Nah, jadi sebenarnya kan energi kita nggak perlulah kita sampai merusak alam. Energi matahari ada. Hanya persoalannya nggak ada pula investor yang mau berinvestasi untuk solar panel. Jadi yang seksi untuk dijadikan energi bersih adalah geotermal. Yang lagi-lagi, ya dia katakan dia energi bersih, tapi apakah dia berkeadilan untuk masyarakat di sekitarnya? Kita bisa lihat yang di Madinah, berapa orang yang keracunan. Terus-terusan begitu. Baru kemudian di Batang Toru, PLTA. Sah-sah saja PLTA, tapi ketika itu dikelola secara besar-besaran, maka itu akan merusak alam sekitarnya dan membuat masyarakat di tingkat tapak itu tidak mendapat keadilan ketika dikelola besar-besaran. Nah, di sisi lain kan ini buka tutup berapa jam? 9 jam, 8 jam atau 9 jam sekali. Di sisi hulunya, di sisi hilir ketika ditutup tidak mendapatkan air. Ketika di sisi hulunya itu udah kebanjiran, baru dibuka, baru di sisi hilirnya itu akan datang air bah. Nah, selalu dan membabat hutan berapa hektar di sana? PLTA Batang Toru itu ya. Sisa saja. Kalau kami lebih bagaimana kita bersuasembada energi. Kita lakukan PLTA tapi skala kecil. Desa akan merawat hutannya dengan kalau hutan terawat, debit air juga terawat. Itu yang kita bilang mikrohidro. Jadi swasembada desa untuk mengaliri listriknya sendiri. Tapi dia untuk desa-desa itu aja gitu. Iya. Nah, kalau kita kan enggak. Yang penting bagaimana yang menguntungkan bagi pihak korporat, salah satunya PLTU Batubara. Walaupun merusak, tapi karena dia mempunyai untung yang banyak oleh segelintir orang, bukan negara yang untung loh, segelintir orang yang untung, oknum ya. Tapi itu yang dipertahankan. Itu sebenarnya yang ini terjadi. Jadi miris ya sebenarnya kalau tadi apa yang disampaikan Ibu Mimi tadi, efek dominonya ini sangat baik bagi banyak orang. Tapi sayangnya ya balik lagi, mungkin ada sesuatu hal yang di belakang sana ada hal-hal yang mungkin jadi alasan kayak gitu ya Bang Putra ya. Ya Ji, kita mungkin mau komplek lagi nih pemirsa ya kan. Nanti kita lanjutkan lagi, nanti kami kembali saat lagi. Silakan nih Robert. Ya baik pemirsa, kembali lagi kita di segmen yang ketiga ini. Nah, kita akan tanya-tanya lagi nih ya Ji ya, mengenai terbatasnya kebebasan berekspresi bagi pegiat lingkungan. Waduh, ini sebenarnya kita kalau nanya-nanya ini ngeri-ngeri sedap nggak Ji? Agak-agak maju mundur. Tapi ini penting Bang Putra. Jadi kayak kita harus memang getol untuk bahas karena ini. Advokasi ya kan. Betul sekali. Karena bahkan kita juga menghadirkan kedua narasumber kita ini menjadi salah satu representatif dari kita juga kan untuk menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Karena tadi seperti yang Ibu Mimi sebutkan bahwa memang ya benar kan ada krisis iklim atau degradasi itu dampak dari lingkungan yang dirusak ya kan. Nah itu yang memang harus kita perjuangkan. Nah kalau ngomongin soal perjuangan, saya kembali kepada Bang Rianda ini Bang Wali. Iya. Nah terkait dengan hal ini Bang, kira-kira nih apa yang perlu dievaluasi oleh pemerintah terkait dengan kebijakan atau SOP yang memang diperuntukkan untuk ya supaya bisa menyadarkan kita semua nih terkait dengan pentingnya lingkungan sendiri. Gimana nih Bang Rianda?
Nah, yang pertama, bagaimana untuk pemerintah juga, bagaimana gini, satu, pendidikan lingkungan hidup sejak dini itu penting juga. Artinya biar semua masyarakat, kemudian sadar generasi lingkungan mereka ke ya. depan juga sadar lingkungan, terlepas kemudian mereka jadi apa dan kemudian ke depan berusaha jadi pengusaha membangun PT, itu pun bisa kemudian tidak merusak lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya juga pemerintah memperkuat penegakan hukum. Nah, kan gini juga, banyak juga kasus-kasus lingkungan hidup yang kita advokasi itu syarat akan misalnya kepentingan, misalnya gini, punya relasi dengan tokoh-tokoh, oknum-oknum kedekatan yang gitu ya. Ternyata ada ya KKN di situ, bagian lingkungan pun masuk KKN juga ya. Dan kajian Walhi itu contoh KKN di sektor lingkungan hidup itu paling tinggi, apalagi misalnya menjelang tahun politik ya, baik daerah ataupun pemilu gitu, itu sangat tinggi juga. Nah, kemudian artinya gini, bagaimana juga pemerintah itu bisa melakukan dan menerapkan hukum itu seadil-adilnya. Jadi yang merusak hutan, yang merusak lingkungan, yang membabat hutan jutaan hektar itu juga harus diadili gitu. Misalnya yang diadili selama ini masyarakat kecil gitu, yang hanya bergantung dengan hutan tersebut. Seharusnya itu yang dilindungi, malah itu yang kemudian dijadikan sasaran dan dijadikan objek penegakan hukum. Tapi tidak pada yang pemilik-pemilik lahan besar-besar yang banyak sejatinya dalam prakteknya itu merusak. Terlepas memang secara izin mereka punya gitu, kertas gitu, pembuktian kertas. Tapi pembuktian kertas tersebut tak seindah dengan kejadian kalau kita lihat turun di lokasi di mana sebuah usaha, baik itu sektor kehutanan, di sektor apapun, tambang, itu kemudian tidak sesuai apa yang tertulis gitu. Karena di lapangan rusak, dalam laporan-laporannya itu baik. Bagus, baik. Itu juga bagaimana yang ketiga kemudian penguatan literasi lingkungan. Artinya gini, ini kerjasama antara kita, CSO, Walhi, Sri Kandi, kemudian bersama media, itu juga memperkuat pemberitaan edukasi dan literasi literasi terhadap kita buat segmented itu nggak apa-apa, ke khusus anak-anak gitu kan, ke pemberitaan lingkungan, cerita-cerita. Sebenarnya diskusi ini juga sudah menjadi bagian ya, bagaimana kita sama-sama turut belajar ya, sama-sama belajar dan menyampaikan bagaimana sebenarnya pentingnya kita menyuarakan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Baik. Nah, sejatinya juga nih kalau ngomongin soal hukum ya, terkait dengan hukum ini sendiri, sejatinya Indonesia juga punya undang-undang perlindungan terkait dengan para pembela HAM dan juga lingkungan. Seperti yang ada di pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini kan sudah ada undang-undangnya, seperti yang tadi, kertasnya sudah membuktikan ada. Tapi gimana di cara-cara dari kiat-kiat dan juga semangat dari teman-teman Sri Kandi Lestari mungkin terkait dengan hal ini, Bu, terkait dengan undang-undang yang memang sudah ada. Artinya sebenarnya apalagi nih kira-kira produk hukum yang memang harus dievaluasi oleh pemerintah sendiri. Gimana nih, Bu Mimi? Jadi gini, undang-undangnya kah direvisi atau karena kan sudah jelas kalau undang-undang kayaknya udah pas ya, Bu, udah pas ya, ya. atau ditegaskan lagi. itu saya bilang tadi kan, payung hukumnya ada, Iya. aturannya sudah lengkap, pelaksanaannya nggak ada. Oke. Itu dia. Jadi ketika kita berhadapan pada kalau kita bilang kriminalisasi, maka kita tuangkan undang-undang anti-SLAPP, dia akan memisahkan. Ini bukan persoalan lingkungan, ini persoalan pengerusakan. Meskipun di dalam ranah pengerusakan itu, ranahnya itu ada di hutan lindung, itu yang saya sebutkan tadi. Kan bukan satu kesatuan ya, Bu ya? Nah itu sebenarnya gitu dipisahkan dia. Oke. Jadi ada aja akal untuk menghindari itu. Nah, satu lagi. Nah,
hakim yang mempunyai perspektif lingkungan itu kita nggak tahu, kayaknya sangat sedikit. Nah, itu sehingga menjadi keputusannya sering tidak mendasarkan pada perlindungan lingkungan. Jadi itu. Jadi kalau merusak ya salah begitu. Padahal ada kaitannya, ada benang merahnya antara lingkungan dengan objek yang dirusak itu tadi gitu. Itu yang selalu dipermainkan. Sama aja kayak aturannya begini. KLHK sudah mengeluarkan syarat AMDAL bahwa perusahaan ini tidak boleh membuang limbah. Nah, kasusnya saya katakan kasus yang di PLTU Batubara. Ada AMDAL yang harus ditaati. Tidak boleh membuang limbah. Harus memakai ESP, alat penyaring abu. Sehingga abu itu tidak bertebaran keliling. Tapi apakah ditaati? Enggak. Ini malah bertebaran katanya. Malah bertebaran. Makanya di pangkalan susu batuk semua itu. Batuk, paru hitam, meninggal dan lain sebagainya. Sampai ke sana berarti ya? Sampai ke sana. Orang di sana. PLTU Pangkalan Susu. Nah itu ketika kita tanyakan apa katanya? Enggak ada operasionalnya. Budget kami nggak ada untuk melakukan pemeriksaan. Tapi sudah dijanjikan ya. Tapi apakah ada dicek? Ketika dinas untuk melakukan pengecekan, ada aja orang yang membocorkan, bersih-bersih. Jadi dinas hanya melihat ketika dia datang. Tapi tidak mau mendengarkan apa yang sudah disampaikan sama masyarakat sekelilingnya. Melihat dari mata tapi tidak melihat dari bukti-bukti yang ada ya. Ya, kami beberapa kali melaporkan itu ke Dinas KLHK, Gakum, tentang ketidaktaatan terhadap AMDAL. Kita kirim fotonya yang ini, baru dia ngecek ke sana. Dia ngecek karena udah ada orang yang ngasih tahu, oh dinas ini mau datang, udah nggak keluar abu, nggak dikeluarkan abunya. Maka dia katakan tidak terbukti, sudah begitu. Dia akan melihat saat itu, itu sama artinya dia melihat saat itu, tapi dia tidak melihat dan dia tidak mendengarkan keluhan masyarakat di sekelilingnya. Begitu. Baik, ini sih kita udah di penghujung nih nampaknya kan. Mungkin kita berikanlah ya kesempatan bagi kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya ya kan, bagaimana mungkin menghimbau para pegiat lingkungan agar tetaplah ya bersemangat untuk melindungi lingkungannya, kemudian menghimbau juga kepada pemerintah dan para penegak hukum agar bisa lebih tegas lagi ya dalam memproses satu kejadian yang merusak lingkungan. Mungkin kita mulai dari Bang Walhi dulu ya, Bang Rianda dari Walhi. Silakan Bang Da. Ya, terima kasih. Nah tentunya gini, lingkungan hidup merupakan bagian dari hidup kita. Kita bergantung pada alam. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama itu menjaganya gitu. Baik itu kita masyarakat dan paling penting adalah bagaimana juga kita mengharapkan pemerintah turut menjaga kelestariannya, kemudian melindungi masyarakat dan memberikan juga kepastian akses, kepastian hak agar masyarakat tersebut juga itu dapat mengelola secara arif. Berikan pengakuannya, berikan perlindungan, kemudian lakukanlah penegakan hukum secara adil, seadil-adilnya gitu, tanpa harus hanya menegakkan masyarakat kecil gitu, hanya menghakimi masyarakat kecil. Jangan tumpul ke atas ya, tajam ke bawah tapi begitu ya. harus adil. Harus adil. Oke, Pak. Tajam ke atas, tajam juga ke bawah. Tajam ke bawah. Oke, baik. Silakan Ibu, lanjutkan Bu. Ya, closing statement dari saya, krisis iklim itu sudah nyata dan kita rasakan sekarang. Jadi bukan retorika, kita harus kerja nyata dan harus kerja ekstrim untuk dapat mengatasi krisis iklim. Jangan sampai mata air itu berubah jadi air mata. Masya Allah. Siap. Jadi hutan
hutan tidak butuh kita, kita yang butuh hutan, maka lindungilah dia. Demikian. Oke, luar biasa. Jangan sampai mata air menjadi air mata. Waduh, terima kasih mungkin dari Bang Rianda Purba ya, Dewalhi, kemudian Ibu kami Mimi Surbakti, terima kasih ya kan. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan memotivasi para pegiat lingkungan untuk tetap berjuang ya, mempertahankan lingkungannya sebagai tempat ya untuk mereka mencari makan, hidup ya. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan Yang Maha Esa nih memberikan apa juga lah ya hutan terbaik lah kepada kita, karena kita kalau tanpa hutan mungkin agak repot lah ya kan Ji, musibah di mana-mana. Di situ ya. Iya, air bah dan lain-lain. Yang nggak pernahnya nanti banjir, tiba-tiba desa itu jadi banjir. Oke, baik pemirsa, itu saja mungkin Markombur kita untuk sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrinis, dan pemirsa untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Nero Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, silakan.